kita lanjutkan pembahasan dari soal-soal tentang induksi elektromagnetik. Untuk soal nomor 11, upaya untuk meningkatkan GGL. Apa yang dilakukan untuk meningkatkan GGL generator? Lalu kita cari yang kecualinya. Nah, untuk itu, kita ingat persamaan daripada GGL. GGL generator itu adalah NBA omega sin omega T, di mana GGL maksimumnya itu saat sin omega D-nya maksimum 1, berarti NBA omega. Nah, ini adalah jumlah lilitan, sedangkan ini adalah kekuatan magnetnya, sedangkan A adalah luas kumparan, dan omega adalah kecepatan putar daripada kumparannya. Nah, dari persamaan itu, maka jawaban yang benar adalah ini benar, memperluas penampang kumparan. Nah, ini penampang kumparan, bukan penampang lilitan ya, bukan penampang kawat, tapi penampang kumparannya. Memperbesar kecepatan, memperbanyak lilitan. Nah, memperbesar hambatan. Maka jawabannya adalah D. Soal nomor 12, coba kita lihat sebuah loop kawat memiliki luas 40 cm². Langsung aja kita ganti. Ini menjadi A sama dengan 40 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Lalu ini N jumlah lilitan. Lalu ini adalah R-nya. 250 mili Tesla ini adalah B, yaitu 0,25 Tesla. Selang waktu perubahannya ini 0,2 detik. Dan berbalik arah. Maka jumlah muatan yang mengalir adalah berapa? Untuk itu, namanya berbalik arah, kita boleh misalkan. Misalnya, B mula-mulanya itu adalah besarnya 0,25 Tesla. Katakan mula-mula titik misalnya. Lalu B2 jadi 0,25 juga. Hanya berbalik arah aja. Jadi masuk. Sehingga dari sini delta B-nya itu pasti dari keluar jadi masuk. Berarti dari minus 2,5 menjadi 0,25 menjadi 0,25. Itu menjadi 0,5 Tesla. Nah, itu dia. Sehingga karena di sini perubahan medan, maka GGL kita tulis min N kali A luasnya tetap, berarti delta B per delta T. Nah, kalau kita tulis hasilnya menjadi jumlah lilitannya 50, luasnya adalah 40 kali 10 pangkat min 4, delta B-nya adalah jadi 0,5 dalam selang waktu 0,2, maka hasilnya bisa kita dapatkan ini 5/2 adalah, kalau dihitung besarnya ini bisa dicoret ya, 40 sama 2 jadi 20, 20 kali 5 100, 100 kali 50 5.000 kali 10 pangkat 4, berarti itu 0,5 volt. Lalu
Arusnya itu sebesar GGL dibagi dengan hambatannya, 0,5 dibagi dengan hambatannya sendiri, 2, itu sama dengan 0,25 ampere. Lalu ditanya Q. Q sama dengan I kali selang waktunya. 0,25 dikali berapa lama? 0,2. Berarti sama dengan 0,05 kolom atau 50 milikolom. Soal berikutnya, sebuah generator memiliki gumparan 4000, N-nya 4000 lilitan, dan luas nampangnya adalah 250 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat ya. Dalam medan magnetik B sebesar 30 kali 10 pangkat min 3 Tesla. GGL yang dihasilkan ternyata adalah 1500 volt. Maka ditanya, kecepatan putarannya berapa? Ini GGL max ya. Maka kita ingat GGL max sebesar NBA omega 1500 sama dengan 4000. Nah, ini adalah 30 kali 10 pangkat min 3. Luasnya 250 kali 10 pangkat min 4 kali omega. Nah, kalau kita hitung, omeganya adalah sebesar 500 radian per detik. Soal berikut. Coba kita perhatikan kawat KLMN hambatannya ini 2 ohm, berada dalam medan magnetik 0,5 Weber per meter kuadrat. Bila panjang 20 cm digerakkan sehingga muncul arus dari L ke M, di hambatan ini mengalir arus dari L ke M, maka otomatis di batang ini arus mengalir dari B ke A. Nah, kira-kira seperti ini loopnya. Maka ditanya, manakah yang lebih positif? Nah, yang lebih positif adalah A. Sedangkan yang negatif B. Karena arus mengalir dari positif ke negatif di luar rangkaian, tapi di dalam batangnya sendiri dari negatif ke positif. Nah, ini sama seperti kalau kita bayangkan ini baterai gitu. Ini baterai kira-kira seperti ini nih. Agar arus mengalir ke atas, maka baterainya kira-kira begini. Ya. Jadi yang panjangnya ini kita anggap di atas ini. Nah, berarti ini yang lebih positif ya. GGL-nya ini lebih positif. Lalu ke arah manakah batang A harus digerakkan agar seperti itu? Nah, kita lihat. Ini arah gaya Lorentz-nya itu kemana? Nah, itu dulu. Karena arusnya ke atas, maka coba kita buat jempol kanan kita ke atas, sementara jari lain kita, 4 jari kita buat lurus menuju kita. Arusnya ke atas, jempol kita, dan 4 jari kita buat menuju kita, otomatis telapak tangan kita adalah ke sana. Gaya Lorentz ke sana, sehingga bisa kita katakan ini batang digerakkan ke kiri karena berlawanan gaya Lorentz dengan kecepatannya ke kiri. Sehingga bisa dikatakan ini ke kiri. Jadi ini jawabannya A yang positif ya. Kemudian berapa kecepatan digerakkan? Nah, untuk soal berapa kecepatan digerakkan, itu bisa kita dapatkan dari GGL-nya. Kalau kita lihat arus yang muncul tadi adalah 0,2 ampere,
medan magnetnya adalah 0,5 Tesla gitu ya. Panjang kawatnya adalah 0,2 meter. Sedangkan hambatannya sendiri adalah 2 ohm. Dari sini sebenarnya I dan R bisa kita dapatkan GGL-nya. I kan sama dengan GGL dibagi R. Sehingga GGL-nya kita dapat itu kalikan ya. 0,2 dikali 2 itu sama dengan 0,4 volt. Lalu GGL itu sendiri sama dengan BL LV sin theta. Di mana nih tegak lurus ya. V dengan B-nya sehingga 0,4 sama dengan B-nya itu 0,5 dikali 0,2 dikali kecepatannya. Sehingga kita bisa dapat kecepatan sama dengan 0,4 dibagi 0,1. Berarti kecepatannya 4 fps. Lalu besar dan Argyle Lorentz agar batang AB bergerak dengan kecepatan konstan, ini bisa kita langsung samakan. Bahwa gaya Lorentz-nya itu sama dengan B kali I kali L. B-nya sebesar 0,5 dikali arus yang mengalir 0,2 dan L-nya juga 0,2. Sehingga gayanya adalah 0,02 Newton. Dan kemana arahnya? Tadi ini. Arahnya sudah jelas tadi ke kanan. Soal nomor 15. Soal nomor 15 jelas di sini trafo step up dengan perbandingan 1:5, berarti bisa kita katakan langsung kita tahu nilai dari NP per NS itu sama dengan VP per ES. NP-nya 1:5. Nah, V primernya 200 dibagi V sekunder. Nah, sini V sekunder adalah 1000 volt. Dan diketahui daya yang hilang itu 5 watt. Nah, hilang itu berarti contohnya kalau hilang 5 watt itu selisih dari daya primer dengan daya sekunder. Nah, kemudian kita di sini dikasih tahu arus primernya adalah 1/8 ampere, sementara V primer adalah 200 volt. Dari sini kita dapat daya primer itu adalah tegangan primer kali arus primer itu 25 watt. Nah, kita bisa dapat dari sini daya sekundernya, yaitu adalah 25 kurang 5. Sehingga di sekundernya tinggal 20 watt. Dari 25 jadi 20 karena hilang 5. Sehingga kita bisa dapat efisiensi itu sama dengan daya sekunder bagi daya primer dikali 100%. Yaitu 20/25 kali 100%. Kita bisa dapatkan 80%. Nah, lalu arus keluarannya berapa? Arus keluaran bisa kita dapatkan dari P. P juga sama dengan PS dikali IS. 20 sama dengan VS-nya kita cari saja, 1000 IS. Maka arus keluarannya itu sebesar 20 miliampere. Soal nomor 16. Untuk soal nomor 16, coba kita amati dulu lilitannya. Ini kawatnya seperti ini ya. Mutar, 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 mutar sampai sini. Nah,
Di sini ditanya arah fluks utama ketika kutub utara didekatkan. Nah, ketika itu kutub utara didekatkan, maka bisa kita katakan fluks utamanya ke sana. Dan fluksnya makin besar. Maka bisa kita katakan perubahan fluksnya adalah ke kiri. Maka akan muncul fluks induksi. Itu menentang, berarti negatif ke kiri, berarti ke kanan. Maka jempol kita buat ke kanan. Jika jempol kita buat ke kanan, maka arus yang mengalir, arus induksinya kemana? Jempolnya ke kanan, maka arusnya akan, ini fluksnya, fluks induksi ke kanan ya. Ini fluks induksinya, maka arus induksinya ke sini. Demikian terus sampai ke sini, maka arusnya dari X ke Y. Jadi arah arus induksi pada resistornya adalah dari X ke Y. Ini sama ya. Nah, namun di sini arusnya berkurang jadi 0. Dari ada jadi 0. Jadi kalau arus listriknya ini ke kiri ya, maka medan magnet di atasnya itu kalau aturan tangan kanan ini pasti masuk, betul ya? Sebelah sini masuk dan di sebelah kirinya kawat itu pasti keluar. Nah, ini masuk dan arusnya berkurang. Jadi kalau arusnya berkurang kita misalkan dulu B mula-mula itu masuk angkanya contohnya aja 5 Tesla. B2 harusnya jadi 0. Berarti B2-nya jadi sama dengan 0. Maka perubahan medan magnetnya adalah 0 kurang 5 berarti minus 5 Tesla. Artinya itu jadi 5 Tesla, negatifnya berarti jadi titik dia. Maka B induksinya itu akan sama dengan 5 Tesla. Masuk. Ini hanya misal yang saya tulis 5 angka ini supaya lebih gampang dipahami. Sehingga arah medan induksinya adalah masuk. Nah, untuk itu kita buat jempol kita di titik ini. Masuk tandanya. Maka arah loopnya ini masuk ya, maka arah loopnya adalah kalau jempol kita masuk bidang, maka jari lainnya itu akan berputar mengikuti ini. Searah jarum jam. Jadi kalau ditanya arah fluks utama yang dalam kumparan pada R adalah mula-mula masuk, akhirnya diam, akhirnya 0, sehingga perubahan fluksnya adalah keluar. Dan fluks induksinya, medan induksinya adalah masuk. Maka arah induksinya searah jarum jam. Nah, kira seperti itu. Itu soal nomor 18. Nah, ini yang didekatkan adalah kutub utara. Nah, kalau didekatkan berarti medan magnetnya akan makin kuat. Nah, kalau kita tuliskan nanti katakan dia flux lah ya, flux awalnya ketika jauh, katakan 2 Tesla. Nah, karena kutub utara yang didekatkan, maka nanti
eh, arahnya ke bawah ya, ini apa namanya, arah fluksnya atau arah medannya ke bawah. Lalu fluks akhirnya semakin dekat, berarti katakan 5 Tesla, makin besar, tetap ke bawah. Maka perubahan fluksnya atau perubahan medannya itu adalah 3 Tesla ke bawah. Maka fluks induksinya adalah ke atas, ya, menentang. Maka jempol kita ke atas. Nah, kalau jempol kita ke atas, maka arus induksinya, kalau kita sesuaikan di sini, jadi uh, tadinya apa namanya, uh, ini apa namanya, uh, ke bawah pertama ya, lalu didekatkan makin besar, maka perubahannya ke bawah, sehingga flux induksinya jadi ke atas. Sehingga arah arus induksinya bisa kita katakan jadi sana, sesuai dengan arah kaidah tangan kanan, yang mana B induksinya itu jadi ke sana tadi ya, B induksi atau flux induksinya, maka mutar ke sana arah arus induksinya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau ini tadi flux utamanya ini ya, B1 ya, maka B induksinya ke atas. Arusnya seperti ini. Kalau tanya besarnya ya tinggal ngitung ya. Ya, ini satu soal lagi arah ya, berkaitan dengan lens. Coba kita lihat kumparan ini, lingkaran ini di sebelah kiri. Maka kalau arus ke atas, di kumparan ini medan magnetnya adalah titik tentunya. Nah, lalu di sini arus di diperbesar atau diperkecil? Buat arus bertambah. Sehingga bisa kita katakan B1 tadinya titik 2 Tesla, kecil ya. B2 jadi makin besar, tetap titik juga, jadi katakan 5 Tesla, bertambah. Maka perubahan medannya adalah 3 Tesla dengan arah keluar juga. Maka B induksinya adalah 3 Tesla juga, jadi masuk. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dari keluar jadi masuk. Ya, sekali lagi angka-angka ini kita misalkan supaya lebih gampang aja pemahamannya. Nah, kalau B induksinya jadi masuk, maka jempol kita untuk menggambarkan B induksinya di sini adalah, nah ini. Maka kalau jempol kita menuju bidang, maka arus induksinya akan seperti ini. Searah jarum jam. Tentukan arah flux induksi dan arah flux induksi. Flux induksinya atau medan induksinya adalah cross. Nah, ini adalah arah medan induksinya ya. Kalau medan utama ini yang titik-titik. Arah arus induksinya ini. Arus induksi. Nah, selalu ikuti aturan tangan kanan seperti ini. Ya, soal nomor 20. Ini bisa kita bayangkan kawat AC ini atau batang AC ini berada pada rel yang bebas bergerak. Ini bisa bergerak ya ke bawah atau ke atas. Nah, akibat gaya gravitasi mg ya, yang ke bawah ini mg, maka dia akan meluncur ke bawah
Sementara medan magnetnya menuju kita. Oke. Akibat gaya gravitasi ini, maka kawat ini akan semakin cepat ke bawah. Dan ketika ini semakin cepat ke bawah, tidak berada di daerah bermedan magnet, maka kawat yang mengalami gerakan ini akan juga muncul GGL. GGL akan menghasilkan arus induksi dan akan menghasilkan gaya Lorentz juga. Maka kalau ditanya, tentukan arah arus pada batang konduktor ketika dia bergerak ke bawah, maka kita buat punggung tangan kita ke bawah, gaya Lorentz pasti ke atas. Oke. Maka arus induksinya kemana? Kalau gaya Lorentz ke atas, telapak tangan kanan kita ke atas, dan medan magnet menuju kita, maka arah arusnya adalah dari C ke A. Jadi arusnya itu akan mengalir dari C ke A. Ini arusnya. Oke. Jadi arah arus langsung pada gambar ini berarti dari C ke A. Arah gaya Lorentz langsung pada gambar ini ke atas. Berapa kecepatan dicapai batang konduktor? Nah, kita tahu bahwa karena gaya gravitasi dia akan meluncur makin cepat. Tapi ingat, dengan meluncurnya makin cepat, GGL akan makin besar, akan menambah arus listrik di sini. Arus listrik yang makin besar akan menyebabkan gaya Lorentz makin besar. Nah, kalau begitu apa? Mg selalu tetap, gaya Lorentz makin besar. Maka suatu saat, gaya Lorentz ini akan mengimbangi Mg. Saat Mg sama dengan gaya Lorentz, itulah kecepatan terbesarnya. Maka kalau tanya berapa kecepatan dicapai batang, paling besar itu saat gaya Lorentz-nya mencapai besar gaya beratnya. Gaya Lorentz itu kan BIL sama dengan MG. Munculnya kecepatan itu dari GGL, di mana GGL kita tahu bahwa rumusnya adalah BLV. Dan arus listrik kita tahu bahwa I sama dengan GGL per R, sehingga B dikali I-nya kita tukar menjadi GGL dibagi R, dikali L sama dengan MG. B dikali GGL-nya itu adalah BLV per R dikali dengan L sama dengan MG. Maka kalau kita selesaikan ini, B kuadrat L kuadrat V per R sama dengan MG, maka kita dapatkan kecepatan maksimumnya atau kecepatan terminal sering disebut, itu sama dengan MGR dibagi dengan B kuadrat L kuadrat. Kalau kita masukkan angka-angkanya menjadi 25 kali 10 pangkat 3, gravitasi 0,5 hambatannya, B kuadrat itu 0,2 kuadrat dikali dengan L kuadrat 1,25 kuadrat. Nah, kalau dihitung itu semua, itu besarnya adalah 2 meter per detik.